Assalamualaikum, halo mahasiswa Yogyakarta. Buat calon mahasiswa Jogja, kalian harus nonton ini karena video ini bakalan memberitahukan teman-teman semua tentang rekomendasi makanan-makanan yang murah di Jogja. Apa saja itu? Stay tune terus. Buat teman-teman yang klik video ini, pasti udah ada ketertarikan dengan makanan-makanan murah ya. Karena aku juga begitu, karena aku mantan mahasiswa Jogja. Jadi aku pun memang dulu selalu mencari makanan-makanan murah di Jogja supaya bisa hidup hemat. Langsung aja, ini dia rekomendasi tempat makan murah di Jogja. Yang pertama, angkringan. Angkringan ini banyak banget ditemuin di Jogja ya. Di setiap sudut kota Jogja itu pasti ada yang namanya angkringan. Mulai dari angkringan yang paling murah sampai angkringan yang elit gitu ya, yang mahal gitu kan ya. Karena menu-menunya kan pasti beda-beda di setiap angkringan. Kalau aku nyarinya pasti angkringan yang murah. Kenapa yang murah? Ya karena aku anak kos-kosan, butuh hidup hemat, jadinya carinya yang murah. Nah, buat teman-teman yang belum tahu angkringan itu apa, ya angkringan semacam tempat makan biasa aja gitu, kayak ada gerobaknya, terus ada tempat duduknya, terus terjajar gitu kan, berjajar makanan banyak gitu kan ya, mulai dari nasi kucing, gorengan, mie instan juga dijual di sana ya kan, makanan sejuta umatnya anak kos-kosan yang pastinya. Kemudian dari minuman-minumannya juga ada kayak es teh, air putih juga ada, terus air kayak air jus-jusan gitu yang saset-sasetan gitu loh ya, pokoknya minuman-minuman manis kayak gitu juga ada. Jadi tinggal dipilih aja kalian mau makan apa. Dan harganya itu murah banget. Nasi kucing itu biasanya cuman 1.500 sampai 2.000 rupiah kalau nggak salah ya. Mungkin sekarang nggak tahu ya udah naik atau enggak, tapi waktu itu zamannya aku tuh kalau nggak salah cuma 1.500 satu nasi kucing. Karena kan porsinya kecil ya, jadi aku bisa ngabisin 3 sampai 4 porsi nasi kucing ya. Itu biasanya lauknya ada nasi teri, ada nasi orek tempe, dan lain-lain, macam-macam pokoknya. Nah, untuk angkringan yang murah biasanya itu terletak di deket-deket kampus, deket-deket kantor, atau di deket perkampungan warga gitu loh ya. Jadi nanti teman-teman bisa cari aja sendiri. Rekomendasi tempat makan murah yang kedua adalah Burjo. Asing nggak dengernya? Kalau buat yang pernah kuliah di Jogja, ini nggak asing lagi ya. Burjo, bubur kacang ijo atau warung burjo, warung bubur kacang ijo. Awalnya aku juga nggak tahu burjo itu apa, tapi setelah aku kuliah di Jogja, pertama kali menginjakan kaki di Jogja itu langsung dibawa ke Burjo. Ternyata di sana juga murah. Biasanya yang paling laku itu adalah nasi telur. Itu cuman 6.000 rupiah kalau nggak salah satu porsinya. Udah ada nasi, telur dadar yang nggak tahu kenapa itu bumbunya pakai apa, yang masaknya kayak gimana, rasanya kok enak gitu ya telur dadarnya. Terus ada sayurannya dan ada sambalnya. Untuk menu yang lainnya misalnya kayak nasi ayam, nasi sarden, nasi goreng, ada juga magelangan. Nah, pernah dengar nggak? Jadi magelangan itu ternyata waktu itu sebelum aku tahu gitu kan ya, pas ngeliat, oh ternyata magelangan itu adalah nasi yang dicampur mie, terus kayak disatuin, diaduk-aduk, digoreng kayak nasi goreng gitu loh. Jadinya itu porsinya banyak banget, kayak porsi kuli gitu. Tapi disebutnya porsi mahasiswa. Aku juga nggak tahu ya mahasiswa mana yang makan magelangan satu porsi itu sendiri. Aku nggak tahu itu ada yang bisa ngabisin atau enggak. Tapi buat aku pribadi, aku beli magelangan nggak pernah habis sendiri. Aku pasti berbagi sama teman gitu kan ya. Pasti patungan gitu kan, biar makannya tuh berdua gitu baru bisa habis. Kadang malah juga kekenyangan juga tetap gitu kan, tapi harganya murah banget. Jadi buat teman-teman itu harus coba ya, makan di Burjo, dijamin murah. Dan itu kayak warung sejuta umatnya anak kos-kosan. Dan biasanya penjualnya di Burjo adalah rata-rata orang Sunda. Aku juga nggak tahu kenapa, mungkin itu asalnya Burjo itu dari Sunda atau gimana, perpaduan antara
Jawa dan Sunda. Karena rata-rata setiap aku beli makanan ke warung burjo, itu pasti yang jualan itu ngomongnya tuh pada Sunda gitu loh. Aku juga gak ngerti. Ya pokoknya gitu. Jadi buat teman-teman yang orang Sunda ya bolehlah diajak ngobrol si burjonya ya kan. Karena aku juga pernah kayak gitu. Yang selanjutnya adalah Padang Murah. Untuk Padang Murah ini menunya itu ya seperti warung Padang pada umumnya ya. Kayak ada rendang, ada ayam goreng, ayam bakar, dan lain-lain. Pokoknya masih banyak ya menunya. Tapi harganya itu lebih murah dibandingkan misalnya Padang apa, rumah makan Padang apa, apalagi rumah makan Padang yang enggak sederhana itu. Ya kan? Pokoknya harganya itu terbilang murah kayak gitu ya, tapi tergantung juga teman-teman mesennya tuh nasi pakai apa. Kalau misalnya nasi pakai rendang doang ya murah, nasi pakai ayam doang ya mungkin masih murah, nasi pakai telur doang misalnya murah. Kalau misalnya nasi pakai ayam, pakai telur, pakai rendang, pakai kikil, pakai ini, pakai itu ya mahal ya kan. Jadi tergantung ya dari diri kitanya juga. Tapi untuk secara keseluruhan makan di sini ini terbilang murah ya. Bahkan kalau nggak salah nasi pakai bumbu rendangnya aja tuh bisa. Mesen nasi kayak gitu pakai bumbu rendangnya tuh bisa kita makan kayak gitu. Jadi itu kayak buat yang hemat, di bawah hemat, super hemat ya mungkin kayak gitu, kayak udah gak ada duit lagi gitu masih bisa makan di Padang Murah. Rekomendasi tempat makan murah yang selanjutnya adalah Lamongan. Untuk Lamongan kita udah nggak asing ya dengarnya, pasti di mana-mana ada Lamongan. Tapi untuk di Jogja sendiri ya sesuai pengalaman aku, Lamongannya itu terbilang murah teman-teman. Untuk lauk pauknya ya sama seperti pada umumnya Lamongan, ada ayam, ikan, pokoknya ada yang dibakar, ada yang digoreng gitu, sama aja gitu kan. Kalau tempat makan Lamongan yang biasa aku makan waktu itu adalah bisa di bawah 10.000 tuh kita udah bisa makan nasi pakai ayam, atau bahkan waktu itu cuma 6.000 atau 7.000 ya nasi telur kayak gitu. Dan kalau kita makan di tempatnya langsung itu nasinya sepuasnya. Aku nggak tahu ini berlaku di semua Lamongan yang ada di Jogja atau enggak, tapi Lamongan langganan aku deket kampus ya waktu itu di Jalan Magelang itu nasinya sepuasnya. Ada pilihannya nasi putih sama nasi uduk. Karena aku suka nasi uduk, jadi kalau makan ke situ biasanya pakainya nasi uduk dan itu enak banget. Jadi kayak udah ada bakul yang segede-gede gaban gitu. Nanti tuh pengunjungnya tinggal ngambil sendiri aja kayak gitu. Itu enak banget. Dijamin murah deh. Pokoknya di bawah 10.000. Rekomendasi tempat makan murah di Jogja yang terakhir adalah Warung Prasmanan. Ini sebenarnya kayak semacam warteg kali ya warteg Jogja gitu kan ya. Nah, lauk pauknya itu biasanya makanan rumahan gitu, kayak ada telur, ayam, terus kayak tumis-tumisan sayur kayak sayur sop, pokoknya makanan rumahan deh. Terus ada sambal juga, terus pilihan minumannya juga banyak. Dan biasanya setiap warung prasmanannya juga jenis makanannya beda-beda. Ada yang tipikal makanannya itu gurih, ada yang manis, ada yang biasa-biasa aja, nggak terlalu manis, nggak terlalu gurih. Tergantung yang punyanya kayaknya ya, tergantung yang masaknya kayak gitu. Untuk harganya sendiri ini tergantung kita ngambilnya apa aja ya. Biasanya kalau di warung prasmanan seperti ini di Jogja itu kita ngambil dulu ya, semuanya ngambil sendiri, nasinya, lauknya kita ngambil sendiri, terus kita bayar, baru kita makan, kayak gitu prosesnya. Jadi dihitungnya sesuai apa yang kita makan. Semakin banyak lauknya ya, semakin macam-macam lauknya pasti semakin mahal ya kan. Semakin sedikit gitu kan pasti akan semakin murah kayak gitu. Biasanya kalau yang murah itu kayak makan telur, tahu ya kan, tumis-tumisan sayur-sayuran itu biasanya murah ya, disesuaikan aja sama budget kita masing-masing. Menurut aku worth it sih makan di tempat kayak gitu karena kita bisa mengatur sendiri gitu kan, kita mau makannya segimana banyaknya. Dari kelima tempat makan yang sudah aku sebutkan tadi ya, aku nggak tahu harganya masih sama atau enggak dengan dulu waktu aku kuliah ya di tahun 2012 sampai 2016.
ya, karena kan perbedaan waktu pasti ada perbedaan juga dari segi harga, apalagi di kondisi pandemi kayak gini ya. Tapi semoga harganya nggak begitu jauh ya dengan yang sekarang. Dan ya aku mau ingetin juga, rekomendasi tempat makan ini belum tentu cocok ya sama kalian, tapi semoga bisa menjadi pilihan. Siapa tahu gitu kan teman-teman mau coba dan ternyata cocok, why not? Pokoknya overall dari 5 tempat ini aku bisa pastikan harganya juga tidak mahal ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa mencoba dan atur sendiri makan kalian. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton. Semoga video kali ini bermanfaat ya, khususnya buat teman-teman yang nantinya mau kuliah di Jogja. Buat teman-teman yang di Jogja, boleh ya tinggalin jejak kalian dan rekomendasiin tempat-tempat makan yang murah di Jogja, biar teman-teman yang lain yang nantinya mau kuliah di Jogja juga bisa baca. Jangan lupa kalau misalnya suka video ini di like, di subscribe juga ya, dan di share ke teman-teman kalian. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!